warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta coba dicek teman satu bangkunya, teman kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Jumlah siswa kita ada 20 orang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar mengenai panca indera dan fungsinya. Apakah ada yang masih ingat? Sekarang Ibu mau tanya, fungsi telinga untuk apa? Sebagai indera pendengar. Ya, benar sekali. Kalau mata? Ya, benar sekali. Good job. Sebagai indera penglihatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Nah, nanti akan Ibu jelaskan mengenai apa sih itu adaptasi pada tumbuhan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adaptasi pada tumbuhan. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak adaptasi itu apa sih? Ya, apa Rara? Good job, benar sekali. Kata Rara, adaptasi itu adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Nah, jadi anak-anak, adaptasi itu adalah suatu proses pada makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, yang melakukan adaptasi itu siapa saja? Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Jadi, untuk mampu bertahan hidup dengan lingkungannya, makhluk hidup itu perlu beradaptasi. Lalu, apa sih adaptasi tumbuhan itu? Adaptasi tumbuhan adalah karakteristik khusus pada tumbuhan yang memungkinkannya untuk hidup dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Lalu tujuan tumbuhan untuk beradaptasi itu apa ya? Tujuan dari adaptasi tumbuhan itu untuk menghasilkan suatu ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, selain itu, adaptasi tumbuhan juga ada bermacam-macam. Apa ada yang tahu apa sih macam-macam dari adaptasi tumbuhan? Nah, jadi anak-anak, berdasarkan jenis perubahannya, adaptasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Ada yang tahu nggak adaptasi morfologi itu apa? Jadi anak-anak, adaptasi morfologi adalah perubahan fitur fisik atau perubahan fisik pada tumbuhan untuk memungkinkannya beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adaptasi morfologi itu dibagi menjadi 4. Ada yang tahu? Nah, jadi yang pertama itu ada xerofit, yang kedua ada hidrofit, yang ketiga ada hygrofit, dan yang keempat ada halofit. Nah, adaptasi morfologi yang pertama itu ada xerofit. Ada yang tahu xerofit itu apa? Jadi anak-anak, xerofit adalah adaptasi tumbuhan yang dilakukan di lingkungan yang kering atau kekurangan air. Adaptasi xerofit dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan juga mengembangkan akar dengan cakupan yang luas untuk meningkatkan penyerapan air. Ada yang tahu nggak contoh tumbuhan xerofit itu apa? Jadi, contoh dari tumbuhan xerofit itu adalah kaktus. Kaktus mengubah daunnya menjadi duri dan melapisi batangnya dengan lapisan yang disebut dengan lapisan lilin. Selain itu, kaktus juga memperkecil permukaan akarnya sehingga mengurangi penguapan air.
Nah, kaktus juga memiliki akar yang panjang dan melebar sehingga memiliki jangkauan serapan air yang sangat luas. Nah, itu alasan mengapa kaktus mampu bertahan hidup pada lingkungan yang kering atau kekurangan air. Yang kedua ada hidrofit. Jadi anak-anak, hidrofit adalah adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan yang basah atau bahkan terendam air. Tumbuhan hidrofit ini beradaptasi dengan cara mengembangkan tubuh yang anti air dan anti bakteri sehingga tidak mengalami pembusukan meskipun terus-menerus berada di dalam air. Nah, contoh tumbuhan hidrofit itu ada bunga loktus. Kenapa sih bunga loktus disebut sebagai tumbuhan hidrofit? Karena bunga loktus memiliki daun yang anti air, anti bakteri, dan kotor sehingga dapat bertahan tanpa busuk walaupun terus-menerus berada di dalam air. Batang loktus juga memiliki selongsong udara yang memungkinkan terapung di dalam permukaan air. Nah, yang ketiga ada higrofit. Higrofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab atau memiliki kadar udara yang tinggi. Contoh dari tumbuhan yang beradaptasi dengan higrofit itu adalah tumbuhan paku. Mengapa sih paku disebut dengan tumbuhan higrofit? Karena tumbuhan paku memiliki daun yang lebar dan banyak stomata, sehingga bisa menangkap sinar matahari lebih banyak, sekaligus lebih cepat untuk menguapkan air. Coba diperhatikan gambarnya, dia memiliki stomata yang banyak. Dia contoh dari tumbuhan paku. Yang keempat ada halofit. Apa sih adaptasi halofit? Jadi anak-anak, adaptasi halofit adalah adaptasi tumbuhan dengan lingkungan yang memiliki kadar keasinan yang tinggi. Contohnya tumbuhan yang hidup di sekitaran pantai. Nah, tumbuhan halofit beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa menoleransi kadar garam yang relatif cukup tinggi. Nah, contoh dari tumbuhan halofit adalah bakau. Mengapa bakau termasuk tumbuhan halofit? Karena bakau mampu mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk. Dan juga tembakau memiliki jalur pengangkutan vaskular yang membuat dia bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Tembakau juga memiliki stomata yang bisa tertutup jika terendam air, sehingga air garam tidak langsung masuk ke dalam tumbuhan tembakau. Itu dia mengapa tumbuhan tembakau termasuk halofit dan mengapa tembakau mampu hidup meskipun dia berada dalam kadar air yang memiliki keasinan yang tinggi. Nah, selain dari adaptasi morfologi dan macam-macamnya, selanjutnya ada adaptasi fisiologi atau yang bisa disebut juga dengan adaptasi fungsional. Apa sih adaptasi fisiologi itu? Jadi anak-anak, adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh beberapa tumbuhan dengan cara memproduksi racun untuk melindungi dirinya dari hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contoh dari adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh tumbuhan adalah pada tumbuhan jelatang. Jadi, tumbuhan jelatang itu dia memproduksi racun dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya. Nah, jika kalian sering menemukan tumbuhan di belakang rumah atau di petarangan yang jika disentuh oleh kulit terasa gatal, nah itu tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan jelatang. Selain adaptasi morfologi dan fisiologi yang sudah Ibu jelaskan, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Apa sih adaptasi tingkah laku itu? Adaptasi tingkah laku adalah jenis adaptasi yang menghasilkan kebiasaan tumbuhan, di mana kebiasaan itu dapat membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Misalnya pada tumbuhan jati, dia menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Selain itu, ada juga tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini yang ketika disentuh pasti daunnya akan menguncup. Nah, itulah salah satu dari contoh adaptasi tingkah laku.
Jadi, itulah tadi materi mengenai adaptasi tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan games berupa soal yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Nah, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai adaptasi tumbuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nggak ada ya. Jadi kesimpulannya, adaptasi tumbuhan adalah proses penyesuaian diri pada diri tumbuhan untuk mampu bertahan hidup di lingkungan tertentu. Jadi adaptasi tumbuhan ada apa aja? Yang pertama, ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi ada apa aja? Ada xerofit, ada hidrofit, ada higrofit, dan juga ada halofit. Ya, good job. Benar sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah agar kalian lebih memahami mengenai adaptasi tumbuhan. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.